Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Langsung aja ya, kalian pernah nggak sih ngerasa capek banget, kayak energinya tuh bener-bener habis, padahal seharian rebahan doang dan nggak ngapa-ngapain yang berat? Dengerin baik-baik, kalian itu bukannya males, kalian cuma lagi kehabisan baterai mental. Nah hari ini kita bakal bongkar habis-habisan apa yang sebenarnya lagi terjadi di otak kalian, dan pastinya kita punya 5 solusi praktis berbasis data buat bantu ngeriset otak kalian lagi. Coba deh, rasanya familiar nggak sama situasi ini? Baru aja bangun tidur, tapi kok rasanya lelah banget kayak abis lari maraton. Padahal kerjaan dari tadi cuma rebahan sambil bolak-balik nge-scroll layar HP. Rasa capek ini tuh nyata banget loh teman-teman. Lelah ini sebenarnya datang dari hal-hal kecil yang terus-terusan menghujani kita setiap hari. Ya apalagi kalau bukan rentetan notifikasi yang nggak ada berhentinya, drama di grup chat yang ribet banget, sampai rasa takut ketinggalan alias FOMO pas ngeliat updatean orang lain di medsos. Makanya, ada perbedaan besar yang sering banget kita salah artikan antara sekedar males dengan lelah mental. Kalian ngerasa lemes tuh bukan karena nggak mau gerak, tapi karena otak kalian sibuk ngurusin rentetan keputusan kecil atau keputusan mikro. Kayak mikir, harus balas chat ini sekarang atau nanti ya? Atau posting story ini enggak ya? Nah, tanpa kalian sadari, proses nimbang-nimbang yang kelihatannya sepele ini secara perlahan tapi pasti nguras habis energi kognitif kalian. Biar gampang bayanginnya, otak kita tuh persis kayak CPU laptop. Coba bayangin kalian buka 50 tab Chrome berbarengan. Kipasnya pasti langsung meraung kencang, mesinnya kepanasan, memorinya full, padahal kalau dilihat-lihat, nggak ada satupun aplikasi berat yang lagi dijalanin secara fisik. Otak kalian tuh lagi kerja keras banget secara konstan, cuma buat memproses informasi-informasi kecil yang terus numpuk dari layar HP. Jadi ya wajar banget kan kalau sistemnya mendadak lemot dan baterainya langsung drop. Terus, apa jadinya kalau otak terus-terusan dipaksa kerja rodi kayak gitu? Gejalanya gampang banget ditebak. Kalian jadi gampang banget emosian gara-gara hal sepele, susah banget buat fokus, dan yang paling sedih nih, hilangnya antusiasme. Hal-hal yang dulu seru banget kayak main game, ngopi santai bareng teman, atau bikin konten, tiba-tiba kerasa berat dan hambar aja gitu. Ujung-ujungnya, karena otak udah terlalu capek nanggung beban tab yang kebuka tadi, kita malah pelarian ke scrolling tanpa tujuan. Kenapa coba? Karena otak yang udah kecapean cuma sanggup nyerna konten-konten pasif. Dan dari sinilah kita masuk ke dalam apa yang disebut jebakan konten pasif. Akhirnya pas mau tidur kalian ngebatin, perasaan hari ini aku nggak ngapa-ngapain deh. Tapi anehnya mental kalian ngerasa ngos-ngosan luar biasa. Siklus ini tuh muter terus setiap hari. Dan ini bener-bener nggak sehat. Tapi tenang aja, kalian nggak perlu panik. Karena sekarang kita udah paham akar masalahnya, yuk kita langsung beralih ke solusi praktisnya. Kita bakal bahas metode sistem reset yang emang dirancang khusus buat matahin siklus beracun ini. Oke, sekarang mari kita tarik nafas sebentar. Relax. Angka 5. Solusi pertama kita adalah sebuah komitmen mikro yang super praktis. Kalian cuma butuh waktu 5 menit aja, nggak lebih. Kita sebut ini Digital Detox Mini. Langkah pertamanya gampang banget. Matikan semua notifikasi kalian, terus sembunyiin handphone itu di ruangan lain, atau masukin laci selama 5 menit penuh. Langkah kedua, duduk diem. Bener-bener diem ya. Tanpa musik, tanpa mainin tangan atau gerak-gerak, cukup tatap langit-langit kamar atau tutup mata kalian dan hitung 5 tarikan napas panjang. Duduk diam 5 menit mungkin bakal kerasa kayak selamanya di era serba scroll ini. Tapi percayalah, jeda kosong ini tuh persis yang dibutuhin buat mereset sistem otak Gen Z kita yang lagi kelebihan beban. Lanjut ke solusi kedua, the brain dump. Coba deh, bayangin kalian lagi nulis status update di WhatsApp. Tapi bedanya, ini khusus buat diri kalian sendiri. Nggak bakal ada yang komen, nggak ada yang ngejudge atau ngebalas. Ini murni cara paling ampuh buat ngebersihin file cache mental yang udah menuhin memori di kepala kalian. Cara nerapinnya simpel banget. Tinggal buka aplikasi Notes di HP atau ambil kertas coret-coretan, terus tulis aja semua pikiran yang lagi muter-muter liar di kepala tanpa filter sedikit pun. Tulis aja misalnya, aduh aku capek banget, tugas besok belum kelar nih. Atau, si A kok tumben balasnya lama ya? Setelah semuanya tumpah, ya udah silakan dihapus atau disimpan. Nggak perlu diedit-edit, kalian bakal langsung ngerasain kelegaan yang luar biasa. Cuma dengan mindahin beban pikiran itu ke tempat lain, tekanan di kepala rasanya langsung plong. Sekarang kita geser ke angka berikutnya, 30. Langkah yang satu ini butuh usaha yang sangat minim dari kalian, tapi dampaknya benar-benar nentuin kualitas hari kalian secara keseluruhan. Kita ngomongin soal ngelindungin 30 menit pertama di awal hari. Aturan mainnya gini, no scroll di pagi hari.
Jadi pas baru banget melek, tegasin ke diri sendiri buat nggak buka TikTok, Instagram, atau YouTube Shorts selama 30 menit. Ya, kalau mau cek pesan penting secukupnya sih boleh aja, tapi tolong hindari konten-konten cepat. Sebagai gantinya, ngapain dong? Lakuin aja aktivitas ringan. Minum segelas air putih, jalan bentar ke teras, atau sekedar buka jendela kamar biar ada udara segar masuk. Konsumsi konten serba cepat di pagi hari, itu cuma bakal nguras energi yang sebenarnya sangat kalian butuhkan buat ngejalanin hidup di dunia nyata. Dengan nahan diri bentar aja, kalian udah nyelamatin sisa baterai mental kalian dari kehabisan di awal hari. Oke, kita naikin dikit ya energinya, angka 60. Trik yang selanjutnya ini cuma butuh waktu 60 detik alias 1 menit doang. Dan tenang aja, buat kaum rebahan, ini sama sekali bukan olahraga kok. Ini cuma semacam reboot sistem kilat buat nyegerin tubuh dan otak kalian. Jadi pas rasa lelah mental yang bikin suntuk itu mulai nyerang, langsung aja berdiri. Lakuin gerakan sekonyol mungkin, goyang-goyangin badan kek, tepuk tangan 10 kali, atau jalan agak lari ke dapur terus balik lagi. Habis itu, duduk lagi dan rasain deh bedanya di kepala kalian. Secara biologi, ini masuk akal banget loh. Pas tubuh kita diam terpaku kelamaan di depan layar, dia tuh ngirim sinyal ke otak kalau kita lagi dalam bahaya atau di bawah tekanan. Nah, dengan bergerak, kita seketika mutusin sinyal bahaya itu tanpa bikin otot kita capek beneran. Tubuhnya rileks, otaknya juga ikutan lega. Dan akhirnya kita sampai di kebiasaan mikro kita yang terakhir, angka 20. Ini adalah sebuah jeda waktu selama 20 menit yang sengaja didesain buat matahin siklus toksik harian kita. Bangun, nge-scroll, ngerasa capek, dan ujung-ujungnya nge-scroll lagi. Anggap aja ini tuh power nap versi modern. Pasang alarm 20 menit dan istirahatkan mata kalian. Yang paling asik dari trik ini, kalian nggak dituntut buat beneran tidur kok. Cukup rebahan santai dan pejamkan mata. Nah, begitu alarmnya bunyi, langsung bangun, minum air, berdiri dan paksain diri kalian nunggu 5 menit lagi sebelum nyentuh HP. Cuma dengan ngistirahatin mata dari paparan cahaya biru layar, kalian udah menekan tombol pause yang krusial banget buat ngasih waktu CPU mental kalian mendinginkan sistemnya. Nah, sekarang kita udah ada di penghujung sesi bedah materi yang cukup padat ini. Saya punya satu tantangan langsung buat kalian. Nanti, pas layar ini gelap dan sesinya selesai, apa yang bakal kalian lakuin? Apakah kalian bakal ngebiarin jempol itu balik kerja rodi dan lanjut scrolling tanpa henti kayak hari-hari biasanya? Atau, apa kalian berani naruh HP itu dan nyobain duduk dalam keheningan total selama 5 menit aja? Semuanya balik lagi ke kalian, karena kesehatan mental kalian bertumpu pada pilihan tersebut. Makasih banyak ya udah nemenin belajar bareng hari ini. Selamat mencoba, dan sampai jumpa.